Shalom, salam sejahtera, penuh sukacita bagi kita sekalian, para pria yang Tuhan kasihi. Patut kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena kita dapat mengisi hari-hari kehidupan kita dengan beragam aktivitas, hingga kita jumpa di akhir pekan dalam suasana penuh sukacita dan bahagia. Dan mari di tengah suasana sukacita di akhir pekan ini, kita kembali dengarkan sapaan Tuhan melalui kebenaran sabdanya kepada kita. Mari para pria yang Tuhan kasihi, kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Allah yang maha baik, Allah yang menjadi sumber sukacita dalam hidup kami, sungguh kami bersyukur kepadamu karena kami dapat melewati hari-hari kehidupan kami. Kami dapat melewati perjalanan hidup kami dengan penuh sukacita, sekalipun ada banyak dinamika di dalamnya. Namun kami bersyukur karena penyertaan Tuhan sungguh indah kami jumpai dan rasakan. Maka di akhir pekan ini, dalam rangka kami merefleksikan ulang apa yang telah kami lakukan sepanjang satu pekan dan apa yang akan kami lakukan sampai satu pekan ke depan, kiranya sungguh-sungguh menolong kami untuk dapat menghayati peran dan campur tangan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami dapat meresponnya dengan baik seturut kehendak Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, ya Allah. Beri kami hikmat, beri kami kekuatan, supaya firman-Mu sungguh-sungguh dapat kami hidupi dengan benar, dengan sukacita dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kaum pria yang Tuhan kasihi, mari kita membuka Bilangan pasal 11 ayat 4 hingga ayat 9. Bagian ini akan kita baca dan kita dengarkan serta renungkan bersama-sama sebagaimana saya dasarkan dari Renungan Harian edisi Desember 2020. Bilangan pasal 11 ayat 4 hingga 9. Judul perikop yang diberikan adalah Tuhan berjanji memberi daging. Sabda Tuhan disampaikan, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedolah. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dengan lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ. Demikian, saudara-saudara para pria yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang kita dengar. Maka yang berbahagia adalah kita yang mendengarnya, memelihara serta melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara kaum pria yang Tuhan kasihi, saya mengutipkan dan membacakan ulang
apa yang dituliskan di ayat 4 bagian B hingga ayat yang ke-6. Siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Saudara-saudara kaum pria yang Tuhan kasihi, ada sebuah pernyataan yang sungguh sangat mengejutkan menurut saya. Ketika saya menjumpai seseorang yang telah bebas menjalani masa pembinaan di sebuah lembaga pemasyarakatan, tanpa sengaja saya iseng-iseng bertanya kepada yang bersangkutan, menurut saudara, enak di mana? Enak di LP atau enak di masyarakat, di keluarga? Tentu yang saya harapkan adalah jawaban yang menyenangkan, jawaban yang menurut logika saya adalah yang ini. Namun saudara saya, yang saya tanya itu, Pak, lebih enak di penjara, lebih enak di LP. Demikian jawabannya. Terkejut saya mengapa pernyataan itu justru yang keluar ketika dia telah bebas dari lembaga pemasyarakatan, menjalani masa pembinaan sekian tahun lamanya. Dan saat saya coba bertanya mana yang lebih menyenangkan antara di lembaga pemasyarakatan dengan di tengah-tengah keluarga dan di tengah-tengah lingkungan masyarakat, pernyataan lebih menyenangkan di LP. Sungguh mengejutkan buat saya. Mengapa? Seseorang bertahun-tahun berada dalam kesendirian, berada dalam keterbatasan komunikasi dengan keluarga, berada dalam situasi yang tidak enak dan tidak mudah. Maka logika saya, ketika dia bebas, ketika dia sudah keluar menjalani proses-proses pembinaan itu dengan beragam bentuk dan pembekalan yang ada di dalamnya, logika saya sebagai seorang manusia biasa, maka menjadi orang yang bebas keluar dari proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan adalah jauh lebih menyenangkan. Karena bisa berjumpa keluarga, bisa berjumpa sanak famili, bisa berjumpa teman-teman dan lain sebagainya. Tapi pernyataan orang tersebut, pernyataan saudara kita itu justru sekali lagi mengejutkan saya. Sehingga itu yang kemudian membuat saya bertanya kembali kepadanya, loh, kenapa bisa begitu? Bahwa di lembaga permasyarakatan jauh lebih menyenangkan ketimbang di tengah-tengah keluarga atau di tengah masyarakat. Jawabannya, bagaimana saya tidak senang Pak di sana? Saya makan 3 kali sehari, tidak perlu mengolah terlebih dahulu, tidak perlu bekerja keras terlebih dahulu. 3 kali sehari sudah pasti diberikan makan. Selama masa pembinaan, selama masa pemulihan, pemrosesan untuk dibentuk kembali seperti sekarang, ya saya hanya tinggal mengikuti sebagai seorang muslim tausiah-tausiah yang disampaikan. Teman-teman yang Kristen atau beragama lain tinggal mengikuti pembinaan-pembinaan rohani yang disampaikan oleh para rohaniwan yang diundang. Sementara selebihnya, ya kami mengikuti aktivitas yang
menjadi proses pembinaan kami di situ. Olahraga, bekerja sama, membersihkan lingkungan lembaga pemasyarakatan. Ada juga yang dididik keterampilan dan lain sebagainya. Tinggal itu kami ikuti. Selebihnya ya kami makan sudah dijamin. Walaupun memang ya, tidur kami di ruang yang terbatas, bahkan bersama dengan orang lain. Tapi lebih menyenangkan, Pak, karena makanan terjamin. Saudara-saudara kaum pria yang Tuhan kasihi, merenung sejenak dari pernyataan saudara kekasih itu tentu mengingatkan saya akan kisah perjalanan umat Tuhan Israel ketika mereka sedang berada dalam upaya untuk dibebaskan menjadi orang yang merdeka dari perbudakan di tanah Mesir. Pernyataan saudara kekasih kita tadi mendorong saya untuk berefleksi. Betapa mungkin juga umat Tuhan Israel yang sedang dituntun dan dibawa untuk menikmati sebuah kehidupan yang baru sebagai seorang yang merdeka, sebagai orang yang bebas dari penjajahan, ternyata juga punya pernyataan yang sama. Siapa yang akan memberi kita makan daging? Kita ingat kepada ikan yang kita makan di Mesir tanpa harus membayar, kepada mentimun dan semangka, kepada bawang pre, bawang merah dan bawang putih dan seterusnya. Melihat dua pernyataan yang muncul dari saudara kekasih saya, saudara kekasih kita dengan apa yang disampaikan oleh bangsa Israel, ternyata saudaraku kaum pria yang Tuhan kasihi, dalam hidup ini masih ada orang-orang yang jauh lebih menempatkan bukan kemerdekaan dan kebebasan yang berharga itu betul-betul dihargai dan dinikmati dengan baik sebagai bentuk anugerah Tuhan kepada kita. Tapi masih ada orang yang lebih menempatkan urusan perut jauh lebih penting ketimbang menghargai dan mengisi kemerdekaan, kebebasan, anugerah Tuhan yang kita rasakan dan kita nikmati. Secara tidak langsung pernyataan saudara kekasih kita lebih enak di lembaga pemasyarakatan karena makan 3 kali sekali. Lebih enak di Mesir, kata umat Tuhan Israel, karena di Mesir kita bisa makan daging, kita bisa makan ikan tanpa bayar. Di situ ada bawang pre, bawang merah, bawang putih dan seterusnya. Sekalipun semua itu tanpa mereka sadari, sebenarnya mereka peroleh dan mereka dapat dengan penindasan sebagai budak dan bukan sebagai orang merdeka. Sekalipun 3 kali sehari saudara kekasih kita mungkin menikmati makan enak di lembaga pemasyarakatan, tanpa sadar itu mereka dapat dalam keterbatasan, bukan dalam ruang gerak yang bebas, bukan dalam ruang gerak yang merdeka. Tapi ternyata dalam perjalanan hidup ini kita tidak bisa menutup mata. Saudara-saudara kaum pria yang Tuhan kasihi, karena ternyata ada orang-orang yang lebih mengedepankan dan mengutamakan urusan perut ketimbang urusan menikmati kebebasan dan anugerah Tuhan dengan baik, dengan sukacita di tengah kehidupan yang kita jalani. Oleh karena itu hari ini dalam rangka kita juga merayakan masa raya Advent untuk memasuki minggu Advent berikutnya, kita pun juga diingatkan kembali untuk memilih skala prioritas. Skala prioritas dalam rangka menjawab setiap anugerah, setiap kesempatan dan setiap pemberian Tuhan itu dengan baik dalam perjalanan hidup kita, supaya masa-masa penantian kita akan kedatangan Kristus yang kedua kali, yang kini kita tengah menjalaninya juga dengan masa-masa Advent, kita tidak salah menggunakan, memanfaatkan, mengisi anugerah Tuhan di tengah perjalanan hidup kita. Karena tidak jarang, saudaraku kaum pria yang Tuhan kasihi,
kita juga menjumpai ada banyak anak-anak Tuhan, ada banyak umat Tuhan dalam perjalanan hidup ini lebih mengutamakan urusan perut ketimbang urusan mengisi anugerah Tuhan di tengah perjalanan hidup kita, ketimbang mengisi kesempatan yang Tuhan berikan dengan baik, dengan respon yang positif, dengan menjawabnya melalui panggilan kita untuk melayani dan memuliakan Tuhan dengan hal-hal yang positif dan baik. Ternyata masih banyak juga kita jumpai anak-anak Tuhan yang terjebak hanya untuk menempatkan skala prioritas adalah urusan perut. Baru kalau urusan perut terpuaskan, urusan rohani kita jawab. Urusan rohani, urusan panggilan untuk menjadi rekan sekerja Allah, kita respon. Padahal jelas-jelas Yesus berkata, jelas-jelas firman Tuhan memberikan kesaksian. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kerajaan Allah dan kebenarannya bukan soal urusan perut. Kerajaan Allah dan kebenaran bukan soal urusan memuaskan isi perut kita semata. Tapi kerajaan Allah dan kebenarannya juga adalah soal anugerah yang harus kita respon. Soal kesempatan yang harus kita respon. Soal panggilan Tuhan yang harus kita jawab dengan baik. Dan setelah itu kita jawab dengan baik, kita respon dengan baik, yakinlah, percayalah, semua akan ditambahkan kepada kita. Minggu Advent yang sedang kita rayakan bersama kiranya juga semakin menyadarkan kita, bahkan membangunkan kita untuk siuman, untuk menyadari anugerah Tuhan itu sangat berharga. Pemberian Tuhan itu sangat indah. Kesempatan yang Tuhan berikan itu sungguh luar biasa. Mari kita isi, kita warnai, kita goreskan tinta yang berkenan di hadapan Tuhan, di balik anugerah dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena sebagai orang yang bebas, yang telah dimerdekakan oleh Kristus melalui karya kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya dari antara orang mati, tentu panggilan utama kita adalah menjadikan hidup kita, menjadikan kesempatan yang ada pada kita sebagai sarana untuk memuliakan Dia dan mengagungkan Dia. Sehingga dengan demikian, para pria saudaraku yang Tuhan kasihi, masa-masa Advent yang kita jalani menjadi masa-masa yang sesungguhnya mengarahkan kita untuk membuka hati, membuka pikiran kita, menjernihkan motivasi kita bahwa Tuhan yang telah membebaskan kita dari gambitan dosa adalah Tuhan yang mau mengajak kita untuk turut serta merangkai karya bagi kemuliaan Dia, yakni menghadirkan damai sejahtera dan sukacita kepada seisi dunia. Itulah Advent, dan itulah maknanya yang harus kita jalani dan kita rangkai di tengah perjalanan hidup kita. Selamat memasuki minggu-minggu Advent berikutnya, saudara-saudaraku. Tuhan memberkati dan menolong kita untuk dapat merespon anugerah dan kesempatan yang diberikan kepada kita sebagai orang merdeka dengan sebaik-baiknya demi kebesaran nama Dia. Amin. Mari saudaraku kita berdoa. Allah yang maha baik, sumber damai dan sukacita bagi kami, Allah yang telah membebaskan kami dari kuasa dan belenggu dosa, ajar kami ya Allah untuk mengisi anugerah dan kesempatan yang Engkau telah berikan dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya, hanya untuk
kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Ini doa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Pembebas, kami berdoa kepada Bapa di surga.